Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang belajar, ingatan, dan amnesia. Di sini kita mempunyai 3 kajian, yaitu belajar yang berisi tentang pengertian, jenis-jenis belajar, literasi bahasa, dan otak terbelah 2. Selanjutnya ada ingatan yang berisi pengertian, tahapan dalam proses mengingat, dan komponen memori. Selanjutnya ada amnesia, yaitu pengertian, jenis amnesia, faktor penyebab amnesia, dan pengobatan amnesia. Saya Eva Uldanis dengan NIM akhir 149. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kemampuan otak, neuroplastisitas otak, yaitu neuroplastisitas otak adalah kemampuan otak untuk melakukan perubahan dan adaptasi saat koneksi baru terbentuk di saraf. Perubahan ini terjadi ketika seseorang mengalami pengalaman baru dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian belajar. Belajar merupakan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil latihan. Belajar menjadi proses yang memediasi perilaku. Dalam definisi ini, belajar ditempatkan sebagai variabel perantara atau intermediate variable. Variabel perantara ada antara stimulus yang dirasakan dan direspon. Variabel bebas atau pengalaman menyebabkan perubahan pada variabel perantara, yaitu proses belajar, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pada variabel terkait, yaitu perilaku. Selanjutnya ada 4 jenis belajar yang berbeda. Yang pertama yaitu habituation dan sensitization. Habituation adalah jenis pembelajaran di mana suatu organisme dapat belajar untuk mengabaikan rangsangan yang lemah yang tidak memiliki konsekuensi serius. Misalnya, dapat mengabaikan jam keras atau nada dering ponsel baru. Sedangkan sensitization adalah jenis pembelajaran di mana organisme belajar memperkuat responnya terhadap stimulus yang lemah ketika diikuti oleh stimulus yang mengancam atau menyakitkan. Misalnya, kita belajar bereaksi lebih kuat terhadap suara perangkat yang ketika angka sering diikuti dengan guncangan. Penelitian terkait kedua jenis pembelajaran ini dilakukan oleh Eric Kandel dan kawan-kawannya menggunakan siput aplysia. Yang kedua, classical conditioning. Classical conditioning adalah suatu bentuk pengkondisian di mana seorang individu merespon rangsangan yang biasanya tidak menimbulkan respon. Contoh paling terkenal adalah eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, Rusia, yang mencoba membuat anjing mengeluarkan liur sebagai respon terhadap bel. Yang ketiga ada operant conditioning atau instrumental conditioning. Organisme belajar bahwa respon mereka akan diikuti oleh efek tertentu. Misalnya, anak belajar bahwa memukul oleh adik atau kakak diikuti dengan teguran orang tua. Akan diikuti dengan teguran orang tua. Tokoh yang juga mengembangkan pembelajaran tipe operant conditioning adalah Skinner. Dia berargumen bahwa menciptakan konsekuensi yang menyenangkan sebagai ganti perilaku tertentu meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Kemudian yang terakhir ada complex learning. Jenis pembelajaran ini di mana suatu ditambahkan pada pembentukan asosiasi, misalnya menerapkan strategi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu literasi bahasa dan otak terbelah 2. Literasi merupakan proses pengkhususan fungsi dari dua belah otak yang terjadi karena penyembelahan menjadi 2 bagian, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Perkembangan tersebut biasa muncul pada saat anak menginjak usia 2 tahun sampai menjelang masa pubertas yang terjadi secara perlahan-lahan. Kemudian, teknik belah 2 otak. Pada teknik ini, kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan cara memotong organ penghubung kedua hemisfer kiri dan kanan, sehingga tidak ada hubungan antara kedua hemisfer tersebut. Contohnya seperti sebuah objek, yaitu kunci, kemudian diletakkan di tangan kiri subjek atau seseorang yang matanya ditutup dengan kain. Dan dengan membuat gerakan membuka pintu menggunakan kunci, menjadi jelas bahwa orang tersebut mengenali objek tersebut. Tetapi, dia tidak dapat menyebutkan nama objek tersebut. Mengapa demikian? Karena penamaan suatu benda bergantung pada hemisfer kiri. Sedangkan tangan kiri yang memegang suatu benda bergantung kepada hemisfer kanan. Dengan kata lain, hemisfer kiri tidak mengetahui apa yang dikerjakan hemisfer kanan karena hubungan keduanya terputus. Sehingga saat corpus callosum dipotong, pasien tidak lagi memiliki satu pikiran melainkan 2 pikiran. Menurut Gazania 1979 dan Simanjuntak 1990. Saya Salsabila Ninara Aulianisa, NIM akhir 138 akan menjelaskan tentang ingatan. Pengertian ingatan. Memori atau ingatan adalah proses memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi dan pengalaman yang kita peroleh.
Secara skematis dapat dikemukakan bahwa memori merupakan kemampuan mental untuk memasukkan atau learning, menyimpan atau retention, dan menimbulkan kembali atau remembering informasi yang lampau. 3 tahapan dalam proses mengingat. Yang pertama ada memasukkan informasi atau encoding. Encoding merupakan proses menyerap persepsi informasi yang diterima, kemudian mengubahnya menjadi memori organisme. Proses ini cukup lama agar tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding dibagi menjadi 2, yaitu proses encoding secara sengaja. Pada proses ini, individu akan dengan sengaja memasukkan informasi yang didapatkannya ke dalam memori. Contohnya, seorang siswa akan mengulang-ulang pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya dengan tujuan supaya pelajaran tersebut tetap diingat dan tidak mudah dilupakan. Di sini, berarti siswa tersebut dengan sengaja memasukkan informasi berupa pelajaran tersebut ke dalam memori ingatannya. Yang kedua ada proses encoding secara tidak sengaja. Pada proses ini, informasi yang diterima oleh panca indera langsung masuk menjadi ingatan tanpa diketahui oleh individu. Contohnya, seorang anak tanpa sengaja mendapatkan informasi bahwa jika ia menangis keras atau berguling-guling, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Padahal ini anak tersebut sebenarnya tidak bermaksud untuk mengingat-ingat hal itu, tetapi secara tidak sengaja bisa menjadi ingatan. Tahapan yang kedua ada penyimpanan atau storage. Storage merupakan penyimpanan terhadap apa yang telah diproses dalam encoding dan apa yang telah dipelajari atau apa yang telah dipersepsi. Karena pada dasarnya, suatu yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak dan tentunya dapat ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasanya disebut dengan memory trace. Tahapan yang ketiga ada mengingat atau retrieval stage. Retrieval stage merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori yang mana untuk digunakan kembali jika dibutuhkan. Mengingat kembali ingatan yang sudah disimpan dapat menggunakan cara recall, recognize, dan reintegratif. Recall yaitu proses mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk. Misalnya mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di sekitar kita. Yang kedua ada recognize. Recognize yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau hanya beberapa saat saja. Dan yang ketiga ada reintegratif. Reintegratif yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Misalnya, menceritakan film yang telah kita tonton. Selanjutnya ada komponen memori atau ingatan. Memori memiliki 3 komponen kunci, yaitu yang pertama sensory register. Sensory register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang kita terima, yaitu input dalam bentuk yang asli atau belum diubah. Sensory register memiliki kapasitas besar, dapat menyimpan banyak informasi dalam satu waktu. Namun, di sisi lain, informasi yang disimpan dalam sensory register tidak bertahan lama. Contohnya, ketika seorang siswa mendengarkan ceramah dari gurunya, siswa tersebut hanya bisa memperhatikan sejumlah kecil informasi dalam satu waktu. Hal ini menunjukkan bahwa atensi memiliki kapasitas terbatas. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah komponen memori di mana kita tetap memusatkan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat selagi kita berusaha memahami. Informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek tidak bisa bertahan lama, mungkin sekitar 5 hingga 20 detik saja. Sebagai contoh, ketika kita ingin menelpon seseorang, tetapi kita lupa nomor orang tersebut, maka kita akan mencarinya di buku telepon atau buku telepon yang ada di handphone. Karena kita memberikan atensi untuk nomor tersebut, maka dapat diduga nomor itu ada dalam memori jangka pendek kita. Yang terakhir ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat di mana siswa menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia, hal-hal yang telah mereka pelajari di sekolah, dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Memori jangka panjang bertahan jauh lebih lama daripada yang disimpan dalam memori jangka pendek. Para psikolog meyakini bahwa setelah disimpan dalam memori jangka panjang, informasi akan tetap ada di sana secara permanen dalam satu bentuk.
Namun saat ini para psikolog juga menyimpulkan bahwa informasi dapat melemah secara perlahan dan akhirnya hilang dari memori jangka panjang, terutama jika tidak digunakan secara teratur. Memori jangka panjang tampaknya mampu menyimpan informasi sebanyak yang dibutuhkan siswa untuk disimpan. Karena semakin banyak informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang, semakin mudah kita mempelajari hal-hal baru. Nama saya Vivia Putri Zanwarosi dengan NIM akhir 025 akan menyampaikan tentang amnesia. Pengertian amnesia. Amnesia didefinisikan sebagai gangguan memori yang terjadi ketika otak mengalami kerusakan atau gangguan fungsional tertentu. Amnesia dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengingat, menyimpan, dan merekam informasi dalam memori jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan jenis amnesia. Jenis amnesia terdapat ada dua, retrograde amnesia dan anterograde amnesia. Retrograde amnesia merupakan hilangnya ingatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum suatu kejadian traumatis atau kerusakan otak yang menyebabkan amnesia. Penderita dari amnesia jenis ini dapat mengingat hal-hal yang terjadi setelah suatu kejadian, tetapi tidak bisa mengingat informasi atau kejadian sebelumnya, misalnya kenangan masa kanak-kanaknya. Retrograde amnesia dapat terjadi pada berbagai tingkat keparahan, mulai dari kehilangan ingatan tentang beberapa jam atau hari sebelum kejadian, hingga kehilangan ingatan tentang tahun-tahun terakhir kehidupan seseorang. Penyebab utama dari retrograde amnesia adalah kerusakan pada area otak yang terlibat dalam pengolahan memori jangka pendek dan jangka panjang, seperti korteks temporal dan hipokampus. Selain itu, beberapa kondisi medis seperti stroke, ensefalitis, dan trauma kepala juga dapat menyebabkan retrograde amnesia. Selanjutnya, jenis amnesia anterograde amnesia. Anterograde amnesia adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk membentuk ingatan baru setelah mengalami kerusakan pada otaknya. Kerusakan pada otak, terutama di daerah hipokampus dan amigdala, dapat mengganggu proses endokode dan konsolidasi ingatan baru. Ini dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat membentuk ingatan baru setelah mengalami kerusakan tersebut. Anterograde amnesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti cedera kepala, stroke, infeksi otak, atau penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Pengobatan untuk anterograde amnesia masih terbatas, meskipun beberapa terapi rehabilitasi kognitif dan farmakologi telah diuji coba dengan hasil yang bervariasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dari amnesia. Ada beberapa faktor dari amnesia tersebut. Yang pertama adalah cedera kepala. Cedera kepala merupakan penyebab umum dari amnesia, terutama amnesia retrograde atau kehilangan ingatan tentang kejadian sebelum cedera. Cedera kepala yang parah dapat merusak struktur otak yang penting untuk membentuk, menyimpan, dan memulihkan ingatan. Selanjutnya, kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen pada otak dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak yang dapat memengaruhi kemampuan otak untuk membentuk dan menyimpan ingatan. Selanjutnya, infeksi otak. Infeksi seperti ensefalitis dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan menyebabkan amnesia. Stroke. Stroke dapat menghambat pasokan darah otak yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak dan memengaruhi kemampuan otak untuk membentuk dan menyimpan ingatan. Penyakit neurodegeneratif. Penyakit ini seperti Alzheimer, Parkinson, dan Huntington dapat menyebabkan amnesia. Kerusakan pada area otak yang terkait dengan ingatan biasanya terjadi secara bertahap selama bertahun-tahun sehingga menyebabkan hilangnya ingatan secara progresif. Selanjutnya, gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan ini seperti depresi dan gangguan kecemasan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk membentuk dan menyimpan ingatan.
mengonsumsi alkohol dan obat-obatan. Konsumsi alkohol dan obat-obatan dapat merusak struktur otak dan mengganggu kemampuan otak untuk membentuk dan menyimpan ingatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengobatan dari amnesia. Pengobatan amnesia sendiri tergantung pada penyebab dan dapat melibatkan beberapa jenis intervensi, seperti yang pertama, terapi farmakologi. Beberapa obat-obatan dapat membantu mengobati amnesia tergantung pada penyebabnya. Misalnya, obat-obatan seperti antidepresan, antiansietas, dan antipsikotik dapat membantu mengatasi amnesia yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua, terapi perilaku dan kognitif. Terapi perilaku dan kognitif dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang dalam membentuk dan menyimpan ingatan. Terapi ini meliputi latihan memori, teknik pemulihan ingatan, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial dan kognitif. Yang terakhir, terapi fisik. Terapi fisik seperti terapi okupasi dan terapi bicara. Terapi fisik dapat membantu mengembangkan kemampuan motorik dan kognitif seseorang, yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam membentuk dan menyimpan ingatan. Demikian presentasi kelompok kami. Sampai bertemu di sesi diskusi kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.